Halo, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Agus Andi Subroto di AAS Channel. Sore ini saya ingin bercerita berkenaan dengan buku yang saya baca ya. Bukunya ini berjudul On Writing Well, Panduan Klasik Menulis Non-Fiksi. Dibuat oleh William Zinsser. Ini buku lama yang saya miliki, tapi selalu saya jadikan kitab lah di dalam belajar menulis gitu. Buku ini tebalnya kurang lebih sekitar 347 halaman ya. Terbagi menjadi beberapa bagian lah, yaitu 6 bab. Tapi cara penulis ini kemudian mendidik kita sebagai penulis, bagaimana harus membuat sebuah tulisan, itu bagi saya sangat bermanfaat sekali. Di bagian pertama, yaitu prinsip sebagai seorang penulis, itu yang perlu diperhatikan ada beberapa capture ya, ada beberapa hal gitu. Di antaranya adalah kesederhanaan, pastikan bahasa itu tidak kacau, kemudian style, perhatikan audien kita, kemudian penggunaan kata. Nah, di bagian yang pertama ini saya mendapatkan satu pembelajaran dari pembuat buku ini. Ada kata-kata menarik dari beliau ya. Di lembar terakhir di bab pertama gitu. Di paragraf terakhir. Akhirnya produk yang harus dijual oleh seorang penulis ini bukan apa yang ditulisnya, tetapi siapa yang menulis. Saya kerap mendapati diri saya membaca dengan penuh minat suatu topik yang saya tidak pernah berpikir akan tertarik. Beberapa penelitian ilmiah misalnya. Apa yang menarik saya adalah antusiasme penulis pada bidang yang ditekuninya. Jadi garis merah, benang merahnya itu si penulis, si William Zinsser ini sangat mengapresiasi penulis yang menulis begitu antusias terhadap bidang yang ditekuninya. Lah, di bagian pertama, di chapter yang kedua itu tentang kesederhanaan. Jadi di chapter yang kedua tentang kesederhanaan ini, si penulis buku ini mengharuskan kita yang tengah belajar menulis itu kemudian untuk rewriting terhadap tulisan kita itu tidak hanya sekali, kemudian berkali-kali gitu. Dan pilihlah kata-kata ataupun kalimat yang bisa sesederhana mungkin. Jadi tema-tema yang berat kemudian bisa ditulis, disampaikan secara sederhana. Ini memang tidak mudah, tidak gampang bagi penulis pemula seperti saya sendiri gitu. Untuk kemudian saya turunkan tema yang berat itu menjadi satu tulisan sederhana. Tapi masukan dari penulis buku ini itu untuk kemudian melakukan rewriting, penulisan ulang. Tidak hanya sekedar sekali,
berkali-kali tidak masalah, itu jauh lebih baik gitu. Tapi memang kadang kesabaran daripada penulis untuk melakukan rewriting ini masing-masing penulis berbeda ya. Saya sendiri kalau untuk menulis ulang lagi itu kalau sudah 2 kali kadang sudah mandek, kemudian langsung share saja seperti itu. Nah, di bab pertama, di chapter yang di bagian yang ketiga itu tentang kekacauan bahasa. Jadi penulis buku ini mengilustrasikan tentang kekacauan bahasa ini sebagai berikut. Mengatasi kekacauan bahasa ibarat memerangi gulma. Para penulis biasanya tertinggal. Jenis-jenis baru gulma muncul lewat tengah malam, dan menjelang siang mereka menjadi bagian dari percakapan orang. Jadi saya memahami apa yang disampaikan, dimaksudkan gitu. Jadi penulis buku ini mengajak saya sebagai pembaca bukunya itu untuk kemudian memahami ternyata bahasa yang kita buat, yang kita pakai di dalam tulisan kita itu sering bukan merupakan buah, tapi hanya merupakan gulma saja yang akan mengganggu sebenarnya. Lah, gangguan itu akan terasa kemudian setelah kemudian dibaca beberapa hari atau malam ditulis, paginya kemudian dibaca, ternyata bahasa yang kita pakai, kata yang kita pilih, kalimat yang kita tulis itu lebih merupakan gulma saja gitu, bukan merupakan inti. Jadi kalau isi buku ini sampai akhir itu bagi saya daging semua, tapi kali ini saya baru hanya menyampaikan di bab pertama ya tentang buku ini ya, dan baru 3 chapter dari bab pertama tersebut. Tapi saya kira cukup ini sebagai sebuah informasi yang bisa saya bagikan kepada Anda. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin Anda yang tertarik terhadap buku ini bisa kemudian ke Topet atau ke Gramet gitu loh, untuk kemudian beli bukunya ya. Terima kasih. Semoga Anda berkenan tentang video yang saya bagikan ini. Kalau memang kemudian berkenan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.